Titik awal untuk mengatasi rasa takut terhadap penolakan adalah dengan menyadari hal ini, yaitu penolakan tidak bersifat pribadi. Penolakan tidak ada kaitannya dengan Anda sebagai manusia. Calon pelanggan tidak cukup baik mengenal Anda untuk dapat menolak Anda sebagai seorang individu. Penolakan ini hanya terkait dengan situasi dan kepribadian calon pelanggan dan sama sekali tidak terkait dengan kepribadian, integritas, dan kompetensi Anda. Sekali lagi, penolakan tidak bersifat pribadi. Penolakan adalah reaksi standar terhadap hampir semua penawaran penjualan dalam masyarakat komersial. Beberapa dari pelanggan terbaik Anda mungkin adalah orang-orang yang memberikan respon negatif terhadap pendekatan pertama Anda. Hal ini sudah dapat diperkirakan. Rata-rata, orang dihujani oleh ratusan pesan komersial dan iklan setiap hari, baik itu televisi, radio, koran, majalah, telepon, surat kabar, ataupun surat yang dipenuhi dengan penawaran produk dan jasa. Reaksi awal calon pelanggan terhadap Anda, bahkan jika ia ingin memerlukan produk yang Anda jual karena terlalu banyaknya iklan, akan selalu bersifat negatif. Pelanggan prospektif adalah orang-orang yang sibuk, bahkan terlalu sibuk dengan aktivitas dan tuntutan atas waktu mereka. Tugas Anda adalah bersikap tenang, sabar, dan gigih, serta menyadari bahwa tidak ada kata-kata calon pelanggan yang akan mempengaruhi Anda karena itu tidak bersifat pribadi. Belum lama ini, seorang pria datang menemui saya dalam sebuah seminar penjualan dan mengatakan bahwa saya pernah menyampaikan sesuatu dalam seminar sebelumnya yang telah mengubah hidupnya. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga. Ia bercerita bahwa setahun yang lalu, karir penjualannya berada di ambang kehancuran. Ia sangat tidak menyukai pendekatan kepada calon pelanggan karena merasa takut akan hal itu. Ia memiliki rasa takut terhadap penolakan yang luar biasa karena pengalaman sebelumnya. Oleh karena membenci pendekatan terhadap calon pelanggan, ia semakin jarang melakukannya dan penjualannya pun menurun setiap bulan. Ia tahu bahwa tidak lama lagi ia akan dikeluarkan dari perusahaannya. Ia menghadiri seminar dan mendengar apa yang saya katakan, yaitu penolakan tidak bersifat pribadi. Kalimat itu ibarat sebuah tamparan di wajahnya. Ia menyadari bahwa tidak ada hal lain yang menyebabkan kejatuhan karirnya selain rasa takutnya. Orang yang luar biasa menghadapi rasa takut. Takut akan menelpon orang yang belum pernah dikenali. Ia adalah penyebab rasa sakit secara emosional dan finansial pada dirinya sendiri dan keluarganya, hanya karena ia membiarkan ketakutannya merampas hal terbaik yang dimilikinya, bukannya mengatasi ketakutannya. Inilah yang membuatnya bangkit. Ia bertekad akan melakukan apa saja untuk unggul dalam pendekatan pelanggan, baik melalui telepon ataupun kunjungan. Ia memulai program belajar. Ia mulai mendengarkan rekaman tentang pendekatan pelanggan dan penjualan di mobilnya. Setiap hari ia membaca buku dan artikel tentang pendekatan pelanggan. Ia memulai kegiatan lebih awal setiap pagi untuk menerapkan keterampilan dalam pendekatan pelanggan. Dalam waktu 6 bulan, ia bukan sekadar pencari pelanggan terbaik di perusahaannya, tetapi penjualannya juga meningkat lebih dari 400%. Lebih jauh lagi, ia baru saja dipromosikan ke posisi manajer penjualan di perusahaannya dan dipindahkan ke kota yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar. Ia memiliki anggaran pengembangan untuk kantor baru dan mengendalikan semua tenaga penjual di bawahnya. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah mengubah hidupnya dan karirnya dengan mengubah dirinya sendiri dan menghapus rasa takut terhadap penolakannya yang selama ini membuatnya tertahan. Ia mengubah dirinya dan mengubah citra dirinya dan kini memandang dirinya sebagai seorang prospektor ulung. Citra dirinya yang baru menentukan cara berpikir, merasakan, dan berperilaku, dan calon pelanggan meresponnya dengan sangat terbuka dan penuh minat. Yang menyadari bahwa sikap dan sikapnya itu sajalah
yang telah menentukan hasil-hasilnya.